Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergerak hatinya oleh belas kasih pada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang-orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian saja yang memberi makan mereka." Jawab mereka, "Kepada kami ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari dan suruhlah orang banyak itu duduk di rumput." Setelah itu, ia mengambil ke-5 buah roti dan kedua ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-bagikannya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh, yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, pada bacaan Injil kita mendengarkan persis bacaannya seperti hari Minggu yang lalu. Di sana diungkapkan mengenai Tuhan mempergandakan roti dan dua ikan. Dan di sana persis mungkin khotbahnya masih ingat dalam benak kita, masih segar. Walaupun juga sebetulnya ada pilihan lain lagi, tetapi saya tidak menemukan di dalam Injil, dalam buku yang saya bawa ini. Saya menemukannya ya bacaan ini, sehingga tidak bisa membaca bacaan yang lain. Nah, tapi dalam buku-buku liturgi yang lain dipilihkan bacaan alternatif supaya tidak mengulang hari Minggu, karena dempet hari ini hari Senin. Ya, tapi tidak apa-apalah. Di sana kita bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa. Kita mencoba untuk merenungkan satu poin saja, yakni mengenai orang banyak yang berbondong-bondong untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Orang banyak, dan kita bisa melihat orang banyak itu, walaupun sebetulnya Tuhan Yesus belum mengeluh, istilahnya belum dikenal secara luas, tetapi ternyata ada banyak orang yang rindu untuk dekat dengan Dia, dan orang itu percaya. Namun kita bisa melihat kepercayaannya ini, apakah betul-betul percayaan yang hanya mengenal sekilas ataukah mendalam? Kalau sekilas dan mendalam, bedanya ada banyak. Kalau sekilas ibaratnya kita bisa melihat seperti bunga melati yang menjadi hiasan altar ini. Dia hari Sabtu dipasang, hari Senin ini sudah layu semua melatinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang diambil hanya bunganya saja, sehingga tidak ada tangkainya. Tetapi bunga-bunga yang lain ini masih seger. Kenapa? Karena yang diambil bunga dan sekaligus tangkai. Berarti masih ada semacam akarnya, berakar sedikit. Yang lebih lama lagi untuk mekar, ini kalau masih nempel di cabangnya atau di tonggaknya tanaman itu, sehingga mekarnya
ini lebih lama hebat. Nah, kalau ditanya wanginya yang mana, bunga melati walaupun diambil bunganya saja itu wangi, tetapi mudah layu. Demikian juga dengan para pengikut Tuhan ini. Kita bisa melihat dari 5.000 laki-laki yang makan mujizat roti pergandaan itu, belum lagi perempuan dan anak-anak. Berapa orang yang setia? Kita bisa bertanya, berapa orang yang setia? Sedikit. Buktinya apa? Buktinya pada waktu Tuhan Yesus itu diadili. Berapa orang yang berani mengatakan, jangan salibkan dia, bebaskan dia? Berapa orang? Sedikit. Tapi kebanyakan mengatakan, salibkanlah dia. Berarti tampak bahwa di dalam imannya ini tidak berakar. Nah, sekarang refleksi bagi diri kita. Kita ini, itu iman kita apakah sudah berakar? Sudah berakar berarti keharuman iman itu atau warna dari iman itu bisa ditangkap oleh banyak orang. Dan dalam jangka waktu yang lama dalam bertahan. Kita ambil contoh konkret. Ibu bapak panjenengan pada saat mengaku dosa seringkali mengakukan dosa-dosa yang sama seperti dosa yang sebelumnya, betul? Benar ya? Nah, biasanya bertahan untuk tidak melakukan dosa itu lagi, itu biasanya waktunya panjang atau sempit. Setelah mungkin 1 tahun baru melakukan hal tindakan yang sama, ataukah hanya bertahan seminggu lalu melakukan lagi. Kita bisa melihat kalau demikian, ternyata pertobatan kita yang menjadi ungkapan iman itu tidak mendalam. Ya seperti ibaratnya melati ini yang hanya diambil bunganya tapi tanpa tangkai, apalagi tidak menempel di pokok tanamannya. Nah, dengan seperti itu ibaratnya kalau kita mengikuti Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, kita ini hanya iman yang tempelan saja, ataukah iman yang mendalam dalam kita percaya kepada Tuhan. Dengan seperti itu kita bisa merasakan dan mengalaminya. Nah, ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, kita jangan sampai nantinya justru menjadi orang yang ikut berteriak, salibkanlah dia. Dengan seperti itu, imannya hanya cetek atau kecil sedikit, tapi suaranya untuk menolak Tuhan keras, besar. Nah, dengan demikian kita dituntun oleh Tuhan untuk merasakan bahwa untuk mengimani Tuhan kita harus mendalam, dan kita nantinya diharapkan kalau iman itu mendalam, mukjizat Tuhan, anugerah Tuhan, karunia Tuhan tidak hanya sekedar kita saksikan, tetapi kita terima, kita alami, kita rasakan. Yang seperti itu, maka iman kita makin lama makin berkembang. Selamat merenungkan.